pagi anak-anak, apa kabar? Wah, senang sekali ya hari ini Aunty Lucy bisa ketemu sama kalian. Aunty Lucy sampai kangen banget loh. Nih, lihat, Aunty Lucy udah pakai kacamata yang gede banget supaya bisa lebih jelas lihat kalian. Nah, sebelum kita mulai acara ini, yuk kita doa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau mengucap syukur karena kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Berkati kami hari ini agar kami dapat menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau panggil dulu ya Kak Tasya. Nah, Kakak Tasya akan mengajak anak-anak memuji Tuhan bersama-sama. Kak Tasya. Halo adik-adik, ayo kita pujian hari ini. Aunty, kita mau nyanyi apa ya? Alamku besar. Oh, mau nggak anak-anak? Ayo, semangat ya, berdiri. Semangat ya, berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia sorakan. Haleluya. Angkat tangan puji Dia sorakan. Haleluya. Oh 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 oh. Cinta bertemu Tuhan Yesus. Oh senangnya menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Yuk adik-adik, mari kita mendengarkan cerita tentang Daniel. Ada seorang pemuda yang baik hati bernama Daniel. Dia adalah anak yang pintar, jujur, dan rajin berdoa. Tiap hari dia berdoa pagi, siang, dan malam. Karena dia sangat mengasihi Tuhan, Tuhan pun selalu melindungi Daniel. Lalu ada seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius suka belajar. Dia suka kepada Daniel karena Daniel sangat pintar, jujur, dan sehat. Raja suka memberi makanan mewah dan enak kepada Daniel.
Tapi Daniel menolak. Daniel lebih suka makan sayur yang banyak. Meski cuma makan sayur, badan Daniel justru makin besar dan makin sehat. Itu karena berkat dari Tuhan yang selalu menjaga Daniel agar badan Daniel bertumbuh kuat. Lalu suatu hari, ada orang-orang jahat yang sangat iri kepada Daniel. Mereka gak suka kalau Raja Darius suka Daniel. Lalu, mereka merencanakan niat jahat. Mereka menemui Raja dan membujuk Raja. Raja Darius, gimana kalau Raja bikin peraturan aja? Jangan boleh ada yang berdoa kepada Tuhan. Semua harus berdoa dan menyembah kepada Raja saja, agar Raja makin hebat. Biar Raja makin keren dan terkenal seperti Tuhan. Sang Raja berpikir sebentar, lalu Raja pun menyetujuinya. Maka segera dikeluarkan aturan baru oleh Raja. Siapa yang menyembah orang lain selain Raja, ia akan dimasukkan ke kandang singa. Wah, takut. Aduh, lalu bagaimana ini nasib Daniel? Apa dia mau berhenti menyembah Tuhan? Apa dia mau berhenti berdoa dan menjauhi Tuhan? Agar dia selamat. Kira-kira apa yang Daniel lakukan? Wah, ternyata Daniel tetap berdoa di rumahnya. Daniel tidak takut. Dia bahkan berdoa sambil membuka semua jendelanya. Wah, kelihatan orang-orang dong kalau dia sedang berdoa. Daniel ternyata yakin Tuhanlah yang paling hebat. Daniel yakin dan percaya Tuhan akan melindungi Daniel. Lalu orang-orang jahat yang melihat itu langsung melapor kepada Raja. Minta Raja untuk menghukum Daniel. Raja pun dengan sedih membawa Daniel ke kandang singa dan melemparkannya ke sana. Singa-singa yang kelaparan itu sangat suka melihat Daniel dan segera mau menggigit Daniel. Lalu, apa yang dilakukan Daniel? Lari? Oh, tidak. Ternyata Daniel malah berdoa. Daniel minta perlindungan Tuhan. Daniel cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa Daniel. Tuhan langsung mengirimkan malaikat untuk menjaga Daniel. Lalu malaikat-malaikat itu melarang singa-singa untuk menyentuh Daniel. Tiba-tiba singa-singa yang lapar tadi mulutnya seperti terkunci. Dia tidak menggigit dan melukai Daniel sama sekali. Singa-singa tadi malah berteman dengan Daniel. Esok harinya, Raja pun datang untuk melihat keadaan Daniel dengan sedih. Dia pikir Daniel udah dimakan singa. Tetapi sang Raja kaget sekali karena Daniel ternyata masih hidup. Dia malah berteman dan bermain dengan para singa. Daniel memberitahu Raja bahwa Tuhanlah yang menolong Daniel dengan mengirimkan malaikat. Daniel bercerita kepada Raja bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Makanya Daniel tidak takut untuk berdoa kapanpun juga, dimanapun juga. Meskipun harus dihukum dan harus dimasukkan ke kandang singa, Daniel percaya Tuhan gak akan mungkin meninggalkannya. Sejak itu, Raja jadi percaya dan ikut-ikut Daniel menyembah Tuhan dan rajin berdoa kepada Tuhan seperti Daniel.
Yuk, adik-adik kita kreativitas. Yeay, gimana anak-anak? Senang nggak? Pasti senang dong. Tadi kita sudah memuji Tuhan bareng Kak Tasya dan teman-teman. Terus dengerin cerita tentang Daniel di gua singa. Terus apa lagi ya? Oh iya, kita sudah bikin craft yang bagus banget. Jangan lupa nanti buat hiasan di rumah ya. Nah, sebelum kita berpisah, Aunty Lucy mau ajak kalian berdoa dulu. Nanti tirukan Aunty Lucy ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami dalam acara ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang berani dan rajin berdoa seperti Daniel. Berkati kami semua, Papa, Mama, adik, kakak, dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.